Ya, kita perhatikan bahwa ada soal tentang pola bilangan bertingkat 2. Pola bilangan bertingkat 2 ini akan kita terapkan dalam soal-soal yang ada dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saat ini kita bahas tentang soal yang memang disediakan untuk dibahas dengan menggunakan pola bilangan bertingkat 2. Kita perhatikan bahwa ada bentuk segitiga yang dimodifikasi dari bentuk persegi. Dari bentuk persegi ini dibagi menjadi beberapa buah segitiga dengan pola tertentu. Yang pertama itu pola 1, persegi dibagi menjadi 2 segitiga, kemudian pola 2, persegi juga dibagi menjadi 4. Setelah itu dibagi lagi menjadi beberapa buah segitiga, dan begitu juga pola ketiga sampai seterusnya. Kita perhatikan bahwa pola-pola yang ada ini dia mengikuti keteraturan tertentu. Perhatikan bahwa pola pertama itu dia membentuk 2 buah segitiga. Sedangkan pola kedua dia membentuk 8 buah segitiga. Dan pola ketiga dia membentuk 18 buah segitiga. Sekarang kita perhatikan bahwa dari soal yang ada ini kita bisa melakukan pengembangan tentang segitiga untuk pola-pola selanjutnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapakah untuk pola keempat, pola kelima, pola keenam dengan jumlah segitiganya? Untuk mengetahui hal tersebut, kita perhatikan beberapa contoh berikut ini untuk mengulas dan membahas tentang pola-pola segitiga yang ada dengan modifikasi soal yang dibentuk serta penyelesaiannya. Kita perhatikan soalnya sebagai berikut. Ya, kita perhatikan bahwa dari gambar yang tersedia, dari pola 1, 2, dan 3, ini ada soal yang dibentuk sedemikian rupa sehingga pola yang terbentuk itu bisa dikembangkan atau dicari solusinya untuk pola-pola selanjutnya. Yang depan itu pola yang terbentuk cuma sampai pola ketiga. Sekarang ini kita mencari bahwa pola selanjutnya, misalnya pola keempat, pola kelima, sampai seterusnya itu terbentuknya seperti apa. Kita melihat bahwa soal ini nih akan menjawab tantangan belajar kita. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa yang pertama itu A. Jelaskan cara kalian untuk menentukan banyaknya segitiga kecil yang terbentuk tanpa menggambar dan mencacah satu persatu. Yang kedua, gambar tersebut gambar tersebut dilanjutkan sampai gambar keempat dengan pola yang sama. Kemudian lengkapilah tabel berikutnya. Selanjutnya dari pola-pola tersebut, tentukan pola yang dibentuk hingga pola gambar ketujuh dan tentukan banyaknya segitiga yang terbentuk. Dari soal A, B, dan C, kita akan mencarikan penyelesaiannya satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu jelaskan cara kalian untuk menentukan banyaknya segitiga kecil yang terbentuk tanpa menggambar dan mencacah satu persatu. Kita mengikuti video berikutnya. Kita perhatikan bahwa penyelesaian untuk soal A dengan soalnya adalah untuk menentukan rumus UN dalam mencari banyaknya segitiga kecil yang terbentuk, maka kita gunakan rumus pola bertingkat 2. Perhatikan pola berikut ini. Kita perhatikan bahwa untuk pola bilangan segitiga yang terbentuk itu dia membentuk pola pertama itu membentuk 2 buah segitiga. Pola kedua itu membentuk 8 buah segitiga, pola ketiga membentuk 18, dan pola keempat itu 32. Sekarang kita perhatikan bahwa dengan pola yang terbentuk ini, kita melihat bahwa dari pola 1 ke pola 2, itu dia mempunyai selisih 6 langkah. Jadi dari 2 ke 6 ditambahkan 6. Dari 2 ke 8 ditambahkan 6 jadi 8. Dari 8 ke 12 ditambahkan 10 jadi 18. Jadi 18 ke 32 ditambahkan 14 ke
14 tambah 14 menjadi 32. Kemudian tingkat berikutnya lagi, dari 6 ke 10 ditambahkan 4. Dari 10 ke 14 ditambahkan 4. Jadi ini merupakan model daripada penyelesaian daripada pola bilangan bertingkat 2. Jadi caranya seperti ini untuk mencarinya. Untuk mengetahui rumus ini adalah merupakan rumus awal pembentukan. Jadi ini merupakan rumus yang memang sudah harus dikuasai sebelum menyelesaikan soal-soal yang ada. Dan penerapan rumus ini merupakan penerapan pada materi-materi sebelumnya. Dan kalian bisa mempelajarinya sebagai materi prasyarat atau materi dasar. Selanjutnya kita mulai ke penyelesaian berikutnya. Ya, dari kelanjutan pembentukan pola yang sedemikian itu dibawa ke dalam rumus seperti ini. Dan kita lihat seperti yang saya katakan bahwa rumus-rumus ini merupakan rumus-rumus yang merupakan rumus yang sudah harus kita kuasai sebelum masuk ke pola bilangan bertingkat 2. Jadi ini pengembangan saja dari rumus yang ada, tapi saya berusaha untuk menampilkan. Nanti caranya mungkin ada, tapi tidak jelaskan di sini. Ini merupakan gambaran umum saja. Mengapa sampai dapat A, mengapa sampai dapat B, dan mengapa sampai C, ini merupakan materi prasyarat saja. Materi yang sudah harus dikuasai sebelum mempelajari materi tingkat 2. Kita lanjutkan ke rumus umum pola bilangan bertingkat 2. Jadi ini rumus umumnya adalah UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Jadi nilai A 2, nilai B-nya 0, dan nilai C-nya 0 ini dimasukkan ke dalam rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Sehingga rumus yang didapat adalah UN sama dengan 2N pangkat 2. Jadi rumus ini nanti dipergunakan untuk mencari pola selanjutnya dari pola yang terbentuk. Jadi tanpa kita harus berpikir panjang dan mencacah satu persatu, kita langsung menggunakan rumus saja untuk mendapatkan pola-pola bilangan selanjutnya. Yaitu dengan dari pola yang terbentuk itu mendapatkan rumus yang harus kita gunakan untuk mencari pola selanjutnya adalah N sama dengan 2N pangkat 2. Ini untuk bagian A. Kita sudah mendapat solusinya bahwa UN sama dengan 2N pangkat 2. Jadi untuk menentukan pola selanjutnya, suku selanjutnya, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2. Ya, bagian B. Bagian B ini kita disuruh untuk melengkapi tabel yang ada. Jadi tabel untuk gambar 1 atau pola 1 banyak segitiganya adalah 2. Untuk gambar 2 atau pola 2 banyak segitiganya 8. Untuk gambar 3 banyak segitiganya 18. Untuk gambar 4 yang belum diketahui dapatnya 32. Dari manakah hasil 32 itu? Jadi untuk menentukan nilai pola segitiga yang pola keempat sebanyak 32 segitiga itu dapat dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan dari pola bilangan bertingkat 2 di bagian A. Jadi rumus yang didapatkannya itu sama UN sama dengan 2N pangkat 2. UN sama dengan 2N pangkat 2. UN adalah merupakan lambang dari suku berikutnya atau pola berikutnya, suku berikutnya. Jadi yang kita mau cari adalah suku ketiga, maka kita menggunakan UN-nya ganti dengan 3. Nya ganti dengan 3, jadi U3 sama dengan, kita mempergunakan rumus 2N kuadrat, 2 dikali N diganti dengan 3. Karena N kita mau cari pola ketiga, maka N diganti dengan 3. 3 dipangkatkan 2 sesuai dengan rumus yang ada. Jadi U3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 3 kuadrat itu 9. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi U3 atau pola ketiga sama dengan 18. Seperti tertera di tabel. Sekarang untuk mencari pola keempat atau gambar keempat dengan banyaknya segitiga, kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu UN sama dengan 2N kuadrat. 2N kuadrat ini untuk UN, N diganti dengan 4. Karena kita mencari pola keempat atau gambar keempat. 4 rumus digunakan yang sama. 2 itu merupakan nilai konstan di rumus. Kita tetap menggunakan 2. N itu kita ganti dengan 4. Dikuadratkan sesuai dengan rumus.
Jadi U4 sama dengan 2 kali 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 4 kuadrat itu 16, berarti 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi untuk pola keempat itu adalah sebanyak 32 segitiga. Sampai seterusnya, begitu juga dengan pola kelima, pola 6, dan seterusnya. Kalian silakan menguji sendiri dengan menggunakan rumus yang ada. Kita perhatikan bagian C. Bagian C ini soalnya itu sudah lebih mudah ya, karena rumus yang dicari untuk menentukan pola selanjutnya sudah ditemukan. Sudah ditemukan dan sudah ada penyelesaiannya. Sudah ditemukan dia punya bentuk, tipe, dan model, yaitu N sama dengan 2N kuadrat. Dan ketika kita mencari bahwa suku ketujuhnya itu seperti apa, kita langsung mengganti nilai N yang ada dengan 7. Misalnya UN yang merupakan lambang dari suku selanjutnya itu, N-nya itu kita ganti dengan 7, sama dengan 2 nilai konstan, dan N itu kita ganti dengan 7, dikuadratkan sesuai rumus. Jadi sama dengan 2 itu dikali dengan 7 pangkat 2, karena dicari pola ke-7, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Sama dengan 2 kali 49 sama dengan 98. Jadi untuk pola ke-7 itu sama dengan 98. Dengan mudahnya kita dapat menentukan pola selanjutnya dengan mempergunakan rumus yang telah dibuat tanpa harus kita mencacah satu persatu dengan memakan waktu yang cukup panjang dan lama dan bertele-tele. Jadi ini merupakan salah satu penyelesaian dari pola bilangan bertingkat 2. Dan untuk ketahuan untuk yang berusaha untuk menonton video ini bahwa rumus yang awal yang merupakan rumus prasyarat itu saya tidak menjelaskan lagi karena itu sudah merupakan rumus yang memang sudah dijelaskan untuk materi sebelumnya. Jadi nanti kalian tinggal pelajari saja. Selanjutnya kalian bisa terapkan untuk soal-soal yang menyangkut tentang pola bilangan bertingkat 2. Ini merupakan salah satu contoh yang memang ada di dalam buku siswa matematika kurikulum 2013 dan saya berusaha untuk untuk menyelesaikan soal-soal tersebut untuk dijadikan sebagai patokan dan acuan bagi para pelajar dan pendidik yang memang membutuhkan penyelesaian yang ada. Maka kami berusaha untuk sharing dengan kalian melalui YouTube atau video atau channel ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan matematika ke depannya dan menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.